Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Fa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan datang menjelang bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan bagaimana tidak gembira seorang mukmin dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Bagaimana tidak gembira seorang pendosa dengan ditutupkannya pintu-pintu neraka. Bagaimana tidak gembira orang yang lalai dengan satu waktu yang di dalamnya dibelenggu syaitan. Dan dari mana bisa sama satu zaman dengan zaman ini. Maksudnya, bagaimana ketika datangnya zaman yang paling mulia, waktu yang paling mulia, dia lalaikan. Lalu kapan lagi dia akan mengisi waktunya dengan kebaikan dan mengharapkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika waktu ini tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqul, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan tersebut dibukakan pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, abwabul jinan, pintu-pintu surga. Di dalam riwayat yang lain, abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan tersebut pula syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam tersebut, faqad hurim, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Silsilah Hadis Sahihah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan aslun, pokok, dalil untuk menyambut bulan Ramadan. Mengucapkan tahniah antara sebagian orang dengan sebagian yang lain dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena datangnya bulan Ramadan, hadirnya bulan Ramadan merupakan nikmat yang agung bagi orang yang Allah takdirkan untuk berada di dalamnya. Sungguh sangat beruntung orang yang sampai ke bulan Ramadan. Sungguh beruntung orang yang bisa beribadah di dalam bulan tersebut. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis beliau, ketika ditanyakan oleh Talhah bin Ubaidillah mengenai 3 orang
yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2 di antara mereka meninggal dunia di dalam peperangan, mati syahid. Kita mengetahui betapa besarnya keutamaan orang yang mati syahid. Sedangkan orang yang ketiga, dia tidak Allah takdirkan untuk meninggal di jalan Allah, meninggal mati syahid. Akan tetapi dia meninggal di rumahnya, di atas ranjangnya. Kemudian diperlihatkanlah di dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah bahwasannya orang yang ketiga ini justru yang unggul, justru orang yang lebih dahulu masuk surga. Kemudian ditanyakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaisa shalla ba'dahuma kada wa kada salatan wa adraka ramadhana fasoma?" Bukankah orang yang ketiga ini sempat melakukan salat ini dan itu sepeninggal kedua sahabatnya, dan dia sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia bisa berpuasa di dalamnya. Fawalladhi nafsi biyadih. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di antara orang-orang tersebut, di antara orang yang ketiga dengan kedua saudaranya, keutamaannya sungguh sangat melebihi, sangat jauh, ya, seperti jauhnya langit dan bumi. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Orang yang tidak bisa sampai ke bulan Ramadan adalah orang yang Allah halangi dari kebaikan dia untuk berada di dalamnya. Betapa banyak orang-orang yang berangan-angan, memiliki cita-cita untuk sampai di bulan Ramadan. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mendahulinya. Ya, angan-angannya mengkhianatinya. Karena dia tidak bisa sampai ke bulan Ramadan. Betapa banyak mereka sudah berada di dalam alam kubur, alam barzakh, tidak bisa menikmati bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Khalifatul Rashidah Umar bin Abdul Aziz di akhir khutbah beliau mengatakan, fattaqullaha qabla nuzulil maut. Bertakwalah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Wanqidha'i mawaqitih, dan sebelum berakhirnya waktu-waktu kesempatan dia di dunia. Wa inna la aqulu lakum hadhil maqalah, dan sesungguhnya aku berkata kepada kalian nasihat ini, perkataan ini, wa ma'alamu inda ahadin minadh-dhunubi aktsara mimma a'lamu indi. Sedangkan saya tidak mengetahui salah seorang di antara kalian yang saya ajak bicara memiliki dosa yang lebih banyak daripada yang aku ketahui dari dosa yang aku lakukan. Walakinni astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan tetapi aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya. Thumma rafa'a tarafa ridaihi wa baka hatta syahiqa. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengangkat ujung selendang beliau. Kemudian beliau menangis, ya, terseduh-seduh. Thumma nazala 'alal mimbar. Kemudian beliau turun dari mimbar, fama'ada ilal mimbar ba'daha hatta mata rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau pun tidak kembali lagi ke mimbar tersebut setelah beliau menyampaikan khutbah terakhirnya. Beliau pun meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Jadi waktu kita di dunia ini
hanyalah sementara. Ketika kita menyadari bahwa kita banyak dosa, kemudian sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, berharaplah kita sampai di bulan tersebut sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu yang sangat mahal ini, kesempatan emas ini di musim-musim kebaikan di bulan Ramadan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam beramal di dalamnya, ya. Setelah kita bisa sampai ke bulan tersebut sehingga kita diberikan begitu banyak bekal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.